Ya, pada hari ini kita membahas konsep pajak ya, jenis pajak, dan nanti juga termasuk ya pasal 21 ya. Jadi pajak itu dilihat bisa dilihat dari golongannya, eh, pajak langsung dan pajak tidak langsung ya. Kalau pajak langsung itu kalau Anda mengamati ya pajak langsung itu Anda bisa melihat di lapor rugi laba. Jadi biasanya di lapor laba itu kan kalau konsepnya kan penjualan kurangi HPP sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban operasional, maka menghasilkan laba operasional dikurangi dengan pajak. Nah, itu nampak di dalam lapor laba. Jadi pajak perseroan ya itu nampak di situ ya. Artinya bisa kelihatan. Sementara pajak tidak langsung, pajak yang tidak bisa ya, artinya pajak tidak langsung itu pajak yang tidak bisa kita secara sederhana tidak bisa kita lihat di lapor di laba. Nah, contohnya apa? Pajak pertambahan nilai (PPN), ya, dan itu nggak akan kelihatan pajak reklamor dan lain sebagainya, ya, itu nggak nampak di lapor rugi laba. Sementara dari segi sifatnya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Ya, kedengaran suara saya ya dari sana ya. Halo, ya, halo, suara saya kedengaran ya. Dengar, Pak. Oke, Iya, ya, dengar, Pak. ya. Pajak menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Pajak subjektif itu adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Ya, siapa ya orangnya yang bayar pajak itu kita ini, ya, wajib pajak ini. Sedangkan pajak objektif itu berpangkal pada objeknya, ya, tergantung yang objeknya pajak itu apa ya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Orang ini wajib pajak ini kaya atau tidak ya. Wajib pajak ini orang berpenghasilan menengah atau bawah ya. Ya. Jadi seperti itu. Sementara pajak yang termasuk jenis pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau biasa kita sebut dengan PPh ya, singkatannya ya. Tentu pungutan pajak ini berdasarkan pada pendapatan atau penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak perorangan dalam 1 tahun pajak. Ya, sementara untuk pajak objektif, ya, berarti yang objeknya ya, itu contohnya adalah pajak pertambahan nilai, ya, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Ya. Nah, sekarang ditinjau dari lembaga pemungutnya, ya, ditinjau dari lembaga pemungutnya itu ya ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau yang bawahnya lagi pemerintah kabupaten atau kota madya. Ya, itu. Ya, berikutnya ya perlawanan pajak ya. Perlawanan pajak. Ya. Ya, jadi di sini perlawanan pajak itu pasif ya, ada yang ya aktif ya. Ya. Kalau yang pasif itu struktur ekonomi ya, dilihat dari struktur ekonominya ya. Ya. Ya, kalau yang aktif itu ada eh,
tax avoidance, ya. Ada tax avoidance dan tax evasion, ya. Jadi di sini contoh dari pelanggaran pajak ini adalah contohnya masyarakat yang tidak menjadi wajib pajak karena hambatan ekonomi. Ya, mungkin karena pendapatan tidak memadai, ya. Terus kondisi intelektualitas tidak mendukung, ya. Sementara kalau yang aktif, ya, yang aktif itu artinya di situ ada kata kunci tax avoidance. Apa tax avoidance itu? Tax avoidance itu adalah dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak. Jadi si wajib pajak itu melakukan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Ya, jadi memanfaatkan celah-celah. Contohnya saat melakukan tax avoidance adalah biasanya dilakukan cara mempercepat depresiasi atau penjusutan sehingga diperoleh nilai penjusutan yang besar. Sementara kalau tax evasion, ya, tax evasion itu adalah pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Jadi kalau yang pertama tax evasion itu mungkin lebih positif, ya, tidak melakukan penggelapan. Sementara tax evasion melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak dimaksud adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan hingga tidak membayarkan pajak, terutama lewat cara-cara yang ilegal. Ya, itu. Nah, sekarang adalah stem cell aktif. Ya, di sini ada stem cell fiktif, ya. Itu nampak apa sih stem cell fiktif itu? Stem cell fiktif itu merupakan jenis sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Misalnya, penghitungan pajak penghasilan atau PPh didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Jadi dianggap penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya oleh petugas pajak. Nah, di sini contohkan adalah PPh pasal 25. Sementara stelsel real itu apa? Ya, stelsel real yang pembayarannya setiap tahun adalah bisa PPh pasal 21 dan 23. Ya, stelsel real adalah bayar secara bulanan, ya. PP pasal 21, PP pasal 2, PP pasal 23, PP pasal 4 ayat 2 dan PP pasal 15. Sementara kalau stelsel campuran itu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Ya, anggapan tadi kan fiktif, ya, dianggap bahwa pendapatannya tahun lalu itu sama dengan saat ini, ya. Maka penghitungan pajaknya ya dianggap eh, sama lah dilakukan karena sama pendapatan tahun lalu sama dengan tahun saat ini. Nah, dalam penerapannya stelsel campuran mula-mula pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu atau fiktif. Dan kemudian setelah tahun pajak berakhir, ternyata dilakukan koreksi. Ya, artinya disesuaikan dengan kondisi nyata, ya. Oh, ternyata penghasilannya ini ternyata meningkat dibandingkan setelah dilakukan sosial fiktif tadi, ya. Ternyata meningkat, maka dikoreksi. Nah, ternyata tidak hasilnya tidak 1 juta, tapi sekarang ternyata 2 juta, maka dilakukan koreksi, dikenakan penghitungan pajak sesuai dengan kondisi yang terakhir atau real. Makanya disitulah pertama settle fiktif, berikutnya settle real. Ya, jadi dicontohkan di pembayaran angsuran PPh pasal 25. Itu lakukan secara fiktif. Nah, ini
diangsur ya. Nah, ini. Nah, akhirnya pemungutan pajak itu dilakukan oleh pihak lain. Ya, itu bisa dicontohkan pada PP Pasal 21, PP Pasal 22, 23, dan 24. Maka pada akhirnya dilakukan koreksi dengan menggunakan kembali diatur di PPh Pasal 29. Ya. Ya, berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Ya, ini saya ulangi lagi yang kemarin ya. Sistem pemungutan pajak itu ada official assessment system. Adalah metode digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus Anda bayarkan kepada negara. Meski demikian, penentuan besarnya pajak yang harus dilunasi wajib pajak tetap menjadi tanggung jawab petugas kantor pajak. Ya. Sementara kalau self assessment ya berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Boleh menghitung pajak yang terutang, menyetorkan jadi pajak terutang, dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Ya. Terus kalau yang withholding system adalah sistem pemungutan pajak. Di dalam sistem ini pemerintah memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau melaporkan pajak dari wajib pajak atau penerima penghasilan. Jadi contohnya apa di sini? Official assessment itu ada SKP, penutupan pajak, PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya, jadi ditentukan besarnya. Kalau assessment itu contohnya PPh tahunan, ya. Kalau metode sistem itu contohnya PPh 21 dan 23. Ya, tolong dimatikan ya. Ada yang nyala Mas Ian. Ya, Firman Bayu Saputra, tolong dimatikan mikrofonnya. Firman Bayu Saputra. Tolong Firman Bayu Saputra. Tolong dimatikan Firman. Sudah, Pak. Ya, saya jalan lagi ya. Jadi itu tentang sistem pengenaan pajak. Sekarang yuridiksi ya. Yuridiksi itu yuris ya. Yuridiksi itu berdasarkan asas pemungutannya ya. Ya. Nah, yuridiksi pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang pertama, asas pemungutan pajak itu domisili atau tempat tinggal wajib pajak itu ya. Berarti asas domisili atau domisil atau resident principle. Ya, resident principle. Itu berpegang pada asas ini, pungutan pajak dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara yang bertempat tinggal di suatu negara atau bagi perusahaan atau mungkin badan ya yang memiliki kedudukan di negara tersebut ya. Jadi asas itu asas domisili. Pokoknya dia tempat tinggal di Indonesia, maka bisa jadi ya kalau kita mengakui prinsip asas domisili ya siapapun warga negara asing yang mencari uang di Indonesia atau mendapat penghasilan dari Indonesia maka dia akan dikenakan di Indonesia. Terus asas sumber atau source principle. Ya, source principle. Nah, di sini tentunya berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi,
jika penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut diterima oleh orang pribadi atau badan bersangkutan dari suatu negara. Ya, dari suatu negara. Ya. Sementara yang terakhir asas kebangsaan. Artinya setiap orang yang lahir ditinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, maka penerapan ini tergantung dari masing-masing negara ya. Domisili, apakah sumber atau ketiga-tiganya diterapkan, ya, itu menjadi pilihan. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya tarif pajak. Ya. Nah, tarif pajak yang menurut presentasi tarif itu ada marginal dan efektif. Ya. Jadi yang pertama kita lihat apa itu tarif pajak marginal atau marginal rate of tax adalah presentasi pajak yang dibayar oleh orang yang berpajak karena mendapatkan penghasilan lebih. Karena itu tarif pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. Ya. Sementara kalau tarif pajak efektif atau efektif tax rate merupakan prestasi tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, di mana semakin rendah nilai semakin rendah nilai tarif pajak efektif, maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga tentunya dapat menghemat pembayaran pajak perusahaannya. Berikutnya kita geser ke struktur tarif ya. Atau tarif sini contohnya yang pertama tarif proporsional. Contohkan sini adalah pajak pertambahan nilai. Apa itu tarif proporsional? Tarif proporsional merupakan tarif yang presentasi tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Ya, dengan begini tentunya seberapa besar jumlah objek pajak, ya, tetap presentasinya akan tetap. Ya, contohnya adalah PPN yang presentasinya saat ini adalah 11% dan tarif BB 0,5%. Ya. Yang berikutnya struktur progresif. Ya, struktur progresif. Apa itu progresif? Ya, ya. Di sini struktur progresif adalah ya di sini presentasi tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek. Ya, ingat objek yang dikenain pajak. Artinya semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Ya, di sini ada progresif, ada progresif degresif. Ya, untuk yang struktur ya objektif. Yang progresif apa itu? Yang progresif di sini adalah jenis tarif progresif yang kenaikan prosentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk ya penghasilan ya PPh, WP, individu atau pribadi. Ya ini contohnya penghasilan kena pajak ya. Nah, ini bisa dilihat ya penghasilan kena pajak PKP-nya misalnya 50.000 sampai 50.000 atau 50 juta, tarif pajaknya 5%. Ya. Untuk PKP atau penghasilan pajak
lebih dari 50 juta sampai dari 50 juta, tarif pajaknya 15%. Ya, untuk penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Ya. Sementara penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Ini namanya, nanti Anda mengenal namanya lapisan penghasilan kena pajak, ya. Lapisan PKP. Ya, berikutnya ada tarif pajak ya degresif, ya tarif pajak degresif. Apa itu? Ya, tarif pajak degresif itu tarif pajak ya ada tiga ya terbagi yang degresif ini. Tarif pajak degresif, ada tarif degresif. Apa itu tarif degresif? Itu tarif pajak degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tarifnya semakin kecil. Sementara yang jenis kedua, ya, tarif degresif tetap. Ya, tarif pajak degresif tetap itu adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Sementara tarif degresif progresif itu adalah tarif pajak ya atau jenis tarif degresif yang penurunannya persentasenya tarifnya makin besar. Ya, itu kalau degresif degresif progresif. Kalau tetap ya, ini terus tarifnya tetap. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah ya ini penelitian bidang pajak. Jadi dicontohkan perusahaan, ya itu kalau untuk yang perusahaan, penelitian di perusahaan itu adalah apakah perusahaan taat atau patuh atau memenuhi kewajiban pajaknya, atau mungkin pajak dalam laporan keuangan karena ada book tax different, ada manajemen laba, ada deferral tax atau pajak tangguhan. Atau mungkin Anda meneliti ya, tentang pengelolaan pajak atau penghindaran pajak atau tax evasion tadi, penerapan pajak. Atau mungkin Anda meneliti di dalam perusahaan itu tentang bagaimana tentang pajak internasionalnya kalau itu perusahaan multinasional atau perusahaan yang punya cabang atau induk di perusahaan lain. Maka apa yang diteliti? Transfer pricing atau harga transfer. Atau negara-negara yang bebas pajak, maka dikatakan haven tax country. Atau terjadi thin capitalization. Atau mungkin nanti penelitian di bidang pajak, Anda fokus di kebijakan pajak. Bagaimana efektivitas kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Contohnya ada pengampunan pajak, tax amnesty. Contohnya ada program PPS, program pengupahan sukarela. Itu bagaimana? Itu tidak berjalan efektif atau tidak? Banyak yang lapor apa enggak? Wajib pajak itu yang dulunya dia tidak laporkan hak asetnya. Atau mungkin penelitian individu tentang ketaatan atau kepatuhan wajib pajak itu, wajib pajak pribadi. Ya, berikutnya apa? Berikutnya adalah perbedaan pajak dan akuntansi. Ya, di sini Anda lihat ya PSHK mengatur akuntansi. Di sini pajak diatur undang-undang. Itu ada perbedaan secara permanen maupun temporer. Kalau permanen, menurut penelitian itu ada book tax gaps maupun effective tax rate. Apa itu book tax gap? Book tax gap menurut Tang 2006, book tax gap diartikan sebagai perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Tentu laba akuntansi adalah laba yang diperoleh berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, kalau laba fiskal ya laba yang dilihat menurut perspektif dari pajak. Ya. Sementara apa itu efektif tax rate? Efektif tax rate itu adalah
rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan suatu perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Jadi kalau Anda lihat tadi di laporan laba, ada penjualan oleh HPP, laba kotor, sama laba kotor, kurangi beban operasional, ya sama laba operasional. Ya, nanti dikurangi eh, pajak. Ya, nah, berarti kalau dikurangi pajak itu tadi dimasukkan. Ya, berarti biaya pajak itulah yang menjadi dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Ya. Jadi sebelum potong pajak apa itu tadi? Ya, laba operasional. Ya, bisa dibandingkan gitu. Yang berikutnya adalah temporer, ada pajak tanggungan. Itemnya ada akibat ya, atau utang atau beban atau pendapatan. Nah, apa itu deferred tax? Dapat didefinisikan sebagai beban pajak yang dapat berpengaruh ya, beban pajak yang dapat pengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Pada umumnya, pengertian pajak tanggungan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu definisi dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset, serta dari sudut pandang liabilitas atau kewajiban atau utang yang harus dibayar dan dilunasi. Jika dilihat dari sudut pandang aset, akuntansi, ya, jadi pajak tanggungan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan atau dapat dilakukan perubahan pada periode di masa yang akan datang atau masa depan sebagai akibat akumulasi rugi pajak yang masih belum dikompensasi dan belum dimantapkan akumulasi rugi pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan jika dilihat dari perspektif liabilitas atau utang yang harus dibayar atau dilunasi, pajak tanggungan itu dapat dilihat sebagai pajak yang timbul terjadi karena ada perbedaan antara peraturan pajakan yaitu fiskal dan standar akuntansi keuangan yaitu komersial. Ya, jadi menurut aturannya seperti itu. Jadi Anda harus paham apa itu pajak tanggungan, apa itu book tax gap, apa itu efficient tax rate. Oke, berikutnya ya. Nah, nah, oke, sini saya dulu saya ganti materi berikutnya. Saya masukkan materi berikutnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita menginjak ke yang pertama adalah pajak penghasilan. Ya, PPh 21. Ya. Kelihatan ya di layar? Halo? Kelihatan, Pak. Silakan, Pak. Dari Ya. Ini jangan khawatir, materi nanti saya share ya. Yang penting Anda paham dulu ya. Nggak lama nanti Ya, akan saya share. PPh pasal 21. Nah, mari kita lihat. Jadi di sini akan dipelajari secara sistematis rincian perhitungan PPh pasal 21. Ya, ini yang harus Anda perhatikan ya, rinciannya. Nah, ini Anda lihat di situ secara sistematis ya, penghasilan bruto ya. Apa itu penghasilan bruto? Ternyata isi penghasilan bruto adalah gaji sebulan ya, gaji sebulan ya, ditambah kalau itu Anda mendapat tunjangan pajak penghasilan ya. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda mendapat gaji sebulanan, mendapat tunjangan PPh, mendapat tunjangan dan honorarium lainnya, ya, ya, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan Anda atau tempat instansi Anda bekerja, atau penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan ketentuan PPh pasal 21.
Natura ini semacam kenikmatan ya. Jadi kalau mendapat fasilitas ya, mendapat fasilitas bukan karena kondisi lingkungan maupun kondisi ekonomi, ya, contohnya mendapat bonus, insentif, ya. Terus apalagi lainnya ya, pokoknya natura yaitu ini ada fasilitas. Nah, ini adalah berarti gaji sebulan ditambah tunjangan, tambah tunjangan honorarium, ditambah premi asuransi, kalau memberi kerja, tambah menerima natura, maka inilah yang dinamakan penghasilan bruto ya. Jadi poin 1 ditambah sampai poin 5 dijumlah itu dinamakan penghasilan bruto ya, atau penghasilan kotor, bukan neto ya, bruto ya, karena masih kotor. Lah baru dikurangi dengan pengurangnya yaitu biaya jabatan ya, iuran pensiun atau iuran ya jaminan hari tua ya. Nah, jumlah antara komponen 7 dan 8 ini nanti sebagai pengurang untuk ya penghasilan bruto ya. Ya. Terus nanti dikurangi lagi dengan PPh pasal 21. Ya. Maka di sini penghasilan neto tadi ya. Poin nomor 6 neto itu berarti penghasilan bersih. Berarti poin 6 ini penghasilan bruto, jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan yang poin 9 ya, itu akan dinamakan penghasilan neto. Ya. Nah, penghasilan neto nanti disetahunkan. Tapi kalau setahun itu harus dikalikan dengan 12 bulan. Berarti yang ini karena ini masih sifatnya bulanan, maka harus dikalikan dengan 12 bulan. Ya, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nanti ditambah dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Nanti akan kita lihat ya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, makanya penghasilan itu di sebulan ditambah dengan itu setahun, penghasilan tidak kena pajak akan dinamakan penghasilan kena pajak selama setahun karena dihasilkan dari 11 dikurangi 12, poin 11 dikurangi PTKP ya. Penghasilan itu setahun dikurangi PTK penghasilan ya. Nah, nanti ini ya akan menghasilkan pasal 21 yang terutang. Ini tarif pasal 17. Nah, nanti dari yang setahun tadi harus diketahui pasal 21 yang dipotong sebulanan. Maka poin 14 ini nilai poin 14 ini harus dibagi dengan 12 bulan. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini tarif. Ya, ini adalah tarif pajak wajib orang pribadi dalam negeri. Ya, itu diatur di tarif PPh pasal 17 ya. UU nomor 7 tahun 1983 diubah yang terakhir tahun 2002 diatur di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, ini tadi yang sebut tadi PKP ya. Masih nak pajak tadi. Nah, nanti Anda lihat di sini itu di mana tempatnya Pak? PKP itu Pak tadi ya. Nah, PKP itu penghasilan kena pajak. Ya. Jadi ini di poin 13. Yang berikutnya sampai ini ya Anda itu kalau diatur tahun 2002 penghasilan sampai 60 juta ya per tahun itu kena tarif 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 50 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar itu 30%.
Di atas 5 miliar 35%. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan ya, atau badan usaha tetap BUT? Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak ya bagi wajib pajak badan dalam negeri dan badan tetap sebesar 28%. Tarif pajak ini berlaku sejak tahun 2010 dan diturunkan menjadi 25%. Tarif pajak diterapkan atas wajib pajak badan negeri bentuk perhitungan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau didagangkan dalam bursa efek di Indonesia. Tentunya memenuhi persyaratan tertentu dan yang lainnya. Dapat membayar tarif sebesar 5%. Ya, lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Oke, berikutnya. Ini aturannya yang harus Anda perhatikan. PTKP. Loh Pak, PTKP di mana ini PTKP letaknya? Jadi, saya tunjukkan PTKP. Ya. Nah, ini PTKP. Itu ada di poin 12. Atau penghasilan tidak pajak. Ini harus dilihat PTKP-nya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini PTKP. Berapa besaran PTKP setahun? Kalau Anda masih bujangan, belum menikah, maka kena setahunnya 54 juta. Tapi kalau Anda menikah, ya, Anda punya istri, ya, maka di sini ada PTKP pengurangannya 4.500.000. Nah, tapi kalau ada istri Anda bekerja dan penghasilan digabung dengan suami, maka kena 54 juta. Ya. Terus yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, keluarga semenda. Nanti kita akan lihat nanti apa itu sedarah semenda. Dalam garis keturunan lurus. Nah, ini harus Anda ingat. 1 derajat. Serta Anda mungkin nggak punya anak, mengangkat anak adopsi, anak angkat. Tapi diatur maksimal 3 orang anak di sini atau 3 orang yang orang tua Anda. Anda mungkin orang tua Anda tinggal ibu Anda itu hidup dengan Anda, satu rumah dengan Anda. Ditambah 2 anak Anda, berarti ada 3. Berarti 3 kali 4.500.000 ya. Apa itu tadi saya sampaikan, keluarga sedarah atau semenda dan lurus. Nah, ini ya. Anda lihat di situ ya. Ya, dinamakan pengertian anggota keluarga sedarah sepeda dalam PTKP, keluarga sedarah dan garis keturunan lurus, yaitu ayah Anda, ibu Anda, dan anak Anda sendiri, anak kandung Anda sendiri. Yang kedua, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, ya, mungkin ayah mertua, ya, ibu mertua Anda, dan adik ipar Anda. Ya, mungkin adik ipar Anda itu tidak sudah orang tuanya dia sudah meninggal, terus Anda merawat adik ipar. Yang ketiga, anak angkat. Ya, siapa anak angkat ini? Seseorang yang belum dewasa, tidak tergolong keluarga saudara atau semenda dalam diurus wajib pajak, tapi menjadi tanggungan sebelumnya wajib pajak. Karena Anda nggak punya anak, Anda mengadopsi, mengangkat anak. Yang keempat, ya di sini menjadi tanggungan sepenuhnya berdasarkan adanya nyata terlihat. Ya tinggal bersama wajib pajak. Wah, nampak nyata tidak punya penghasilan sendiri, pengangguran. Tidak dibantu oleh anggota lain atau oleh orang tua sendiri. Ya. Jadi kalau ada saudara ipar nganggur, tidak punya penghasilan, dan kebetulan dia memang Anda kasihan nih, terus dia tinggal dengan Anda, maka itu menjadi tanggungan sepenuhnya. Atau suami Anda pengangguran. Tetapi perlu surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat. Serendah-rendahnya kantor camat bahwa suami Anda itu pengangguran. Nah, maka itu akan masuk dalam PTKP, maksudnya tidak kena pajak. Oke, berikutnya adalah
Ya, penghasilan teratur atau reguler. Siapa itu yang masih teratur? Tentu pegawai tetap atau orang yang sudah pensiun, tentara, TNI, guru, ya, dan sebagainya, ya. Yang penting dia tetap penghasilan tetap, penerima pensiun secara berkala. Siapa itu, ya? Maka di sini tentunya ada gaji bulanan. Ya, ini saya contohkan di sini gaji bulanan penghasilan teratur, ya. Hendar Suhendar bekerja pada perusahaan PT Brilian Sejahtera sejak tahun 2015. Status Hendar Suhendar adalah menikah, tapi nggak punya anak. Ya, berarti statusnya adalah kalau nggak punya anak, berarti K strip garis miring 0. Ya, jadi K itu kawin, menikah. Selama bekerja, Hendra Suhendar memulai gaji bulanan 14.500.000 dari PT Brilian Sejahtera dan membayar iuran pensiun, ya, 1.050.000. Maka Anda diminta hitung berapa PPh atas penghasilan teratur Suhendar. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, ini Anda lihat itu, ya, di sini terlihat, ya, bagaimana Anda menghitungnya, ya. Ya, gaji sebulan tadi, gaji sebulannya 14.500.000. Pengurangnya adalah biaya jabatan. Ya. Tapi ingat, biaya jabatan maksimal 500.000. Nah, rumusnya biaya jabatan bagaimana? 5% kali gaji Anda. Nah, gaji Anda tadi adalah 14.500.000. Nah, maka di sini tentunya ada ketentuan. Karena tadi masih 500, karena Anda mengalihkan 5% kali 4.500, itu nilainya 725.000, ya. Nah, ini berarti kelebihan. Maka digunakan standar maksimum. Ini 500. Nah, tadi Hendra Suhendar tadi bayar sendiri, ya, iuran pensiun tadi sebesar 1.550.000. Maka pengurangnya adalah 500.000 ditambah 1.050.000, totalnya adalah 2.450.000. Ini mengurangi nilai 14.500.000 di atas ini. Maka 14.500 dikurangi 2.050.000, ya. Ya, nanti sudah lagi nih tutup, ya. Artinya nanti Anda balik lagi ke link nanti, ya. Sudah lagi berakhir ini, ya. Berarti 14.500 dikurangi 2.050.000, pasien itu sebulan adalah 12.050.000. Nah, sebulan ini harus disetahunkan. Ya. Maka penghasilan itu setahun adalah 12 bulan dikalikan 12.050.000 sama dengan 144.600.000 selama setahun. Ingat, tadi ada PTKP Suhendar tadi kawin tapi nggak punya anak. Lanjutkan, ya. Tadi kita sampai dengan pasien itu setahun. Karena setahun ini dari hasil sebulan 12.050.000 dikalikan dengan 12 bulan. Maka neto setahunnya 144.600.000. Ingat, tadi kita ada PTKP, ya. Ya, PTKP-nya kita lihat tadi karena Hendar Suhendar tadi menikah tapi nggak punya anak. Maka untuk Hendar Suhendar untuk WP sendiri 54 juta ditambah istrinya karena kawin tadi, ya. Maka dia punya istri kan. Maka 4.500.000. Itu 54 juta ditambah 4.500 hasilnya 58.500.000. Ini sebagai pengurang. Pengurang untuk penghasilan itu setahun. Maka di sini 144.600.000 dikurangi 58.600.000, hasilnya penghasilan kena pajak setahun adalah 86.100.000. Nah, ingat tadi kita sudah mempelajari lapisan penghasilan kena pajak. Maka
60 juta ini ya, 26 juta, kita ambil 60 juta pertama. Ya, 60 juta pertama ini kita kalikan dengan 5%. 5% kali 60 juta adalah 3 juta. Terus sisanya, ya, karena sudah kurangi 60 juta, 86 ini sisanya adalah 26 juta 100. Kalikan dengan lapisan kedua yang 15%. Di sini 5% kali 26 juta 100 ya dikalikan dengan ini menghasilkan 3 juta 115. Maka inilah yang dinamakan lapisan PKP-nya di total 3 juta, nah ini 6 juta 115. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini dari mana Pak tadi Pak ya? Mari kita kembali ke asal yang awal tadi ya. Nah, oh ini sih. Nah, ini ya. Ingat ya. Halo? Kedengaran suara saya ya? Iya, Halo? Pak. Nah, ini lapisan yang pertama tadi kan 82 juta 150 tadi ya. Lapisan pertama diambil 60 juta dulu kalikan 5%. Sisanya 20 tadi kalikan dengan lapisan kedua. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ini adalah lapisan PKP ya, pastinya kena pajak. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Lah, bagaimana PPh pasar terutang? Dasar terutangnya ya 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak setahunnya ini. 5% kali, maka hasilnya 345.250 rupiah. Ingat, ini tadi setahun ya. Maka kalau sebulan Anda bagi dengan 12. Berarti PPh pasar 21 sebulannya adalah 28 juta, 28.812. Ya, oke, berikutnya. Ya, ya. Ini contohnya yang berikutnya. Rizky Ardianto adalah pegawai pada perusahaan kelapa sawit, yakni PT West Borneo. Terus Rizky Ardianto adalah menikah tanpa anak. Memperoleh dia dapat gaji sebulan 13.700.000. Sementara PT West Borneo itu diwajibkan memang harus ikut program Jatostek. Ya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh PT West Borneo ya dengan jumlah masing-masing 5% ya dan 3% dari gaji ya dari gajinya si Rizky Adianto ini ya 5% dan 3%. Dan PT West Borneo menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gajinya si karyawan itu atau Rizky Adianto. Sedangkan Rizky Ardianto membayar yang jaminan hari tua sebesar 4% dari gaji setiap bulan. Jadi ini ada gambaran ya, PT sebenarnya menanggung iuran jaminan hari tua ya. Ya, dan dia juga membayar premi jaminan kerja dan jaminan kematian. Ya. Tapi di sisi si karyawan yaitu siapa? Si Rizky Ardianto membayar iuran jaminan tua sebesar 4% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, ternyata PT West Borneo sebagai pemberi kerja juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT West Borneo membayar iuran pensiun untuk Rizky Adianto ke dana pensiun. Ya tentunya pendidikannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya berapa nilainya? Ya setiap bulannya PT West Borneo itu membayar memasukkan ini dana pensiun untuk karyawan yang bernama Rizky Adianto itu 570.000. Sedangkan Rizky Adianto sendiri membayar pensiun sebesar 50.000. Maka hitung PPh 21 atas penghasilan teratur Rizky Adianto. Ya tadi diingat Rizky Adianto masih K0 karena dia menikah tapi nggak punya anak. Nah mari kita lihat bagaimana perinciannya. Ya bisa Anda lihat di situ. Ya, ya gaji sebulan 13
4.700.000. Tadi premi jaminan kecelakaan kerja. Tapi ingat, hati-hati, berarti karena kalau yang premi dibayar oleh pemberi kerja yaitu PT West Borneo, berarti itu adalah dianggap sebagai tunjangan atau di luar gaji ya. Nah, tadi kan disebutkan ya, premi kerja 5%. Persen dari mana? 5% dari gaji. Jadi 5% Anda kalikan 13.700 hasilnya 685.000. Premi jaminan kematian itu 3% dari gaji. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini kok kenapa dikalikan dengan gaji ya? Untuk mempermudah soal saja. Ya, mungkin nanti di soal langsung disebutkan nilainya dibayar oleh perusahaan preminya. Tapi ini untuk memudahkan saja dikalikan dengan gaji dari karyawan itu. Premi jaminan kematian 3%. Ya, 3% dari mana? Dari 13.700.000. Maka gaji sebulan ditambah tunjangan kerja, tunjangan kematian itu dinamakan penghasilan bruto. Nah, pengurangnya biaya jabatan itu tadi nggak ada ketentuannya ya. Maka langsung tentukan 500.000 ini maksimal ya. Karena di soal nggak ada nilainya. Kalau yang di soal pertama ada ya. Biaya jabatannya itu harus dikalikan dengan gaji 5% dari gaji. Tapi ternyata yang soal pertama itu 725.000. Tapi maksimal 500, maka digunakan yang 500. Ini langsung ditentukan biaya jabatan 500.000. Ini jaminan hari tua. Loh, dari mana tadi kan si Anu bayar sendiri tadi. Ya, tadi kan di soal bayar sendiri. Ini jaminan tua hari pensiun. Nah, ini Anda lihat soalnya tadi. Ya. Nah, ini ya. Ya, diskon membayar iuran pensiun 50.000 ya. Ini juga jaminan hari tua. Ya, yang pertama Rizky bayar sendiri. Ya, jaminan tuanya 4% dari gaji. Dia juga gitu bayar uang pensiun. Nah, mari kita lihat di sini ya. Ya, ini ya. Terus pensiun 50.000. Nah, ini total. Ini pengurangnya. Biaya jabatan ditambah iuran jaminan ituran sama iuran pensiun, ini pengurangnya. Di total nilainya adalah 1.098.000. Ini pengurang untuk penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi pengurangnya tadi, pengurang total ini, maka hasilnya adalah penghasilan itu sebulan 13 juta. Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Untuk yang Rizky tadi, maka ini sebagai pengurang. Sebagai pengurang. Ya. Maka di sini dihasilkan penghasilan itu sebulan. Kalau ingin disetahunkan, maka dikalikan dengan 12 bulan. Menjadi 164.376.000. Nah, di sini dikurangi lagi dengan PTKP. Ya, PTKP. Ya, ya berarti ini. Ya, PTKP. Dikurangi dengan PTKP, wajib bayar sendiri karena nikah dan punya istri. Ya, maka 54 juta tambah 4.500.000, maka 58.500.000 sebagai pengurang. Nah, hasil pengurangan neto dengan PTKP hasilnya kena pajak setahun. Nah, dengan nilai 105 juta 876.000. Nah, ini PPh pas sudah satu terutang ya, PKP tadi 5% kalikan dengan 60
juta diambil dari ini ya. Terus sisanya itu ternyata 45.876 kalikan dengan lapisannya kedua 15%. Maka ini masing-masing untuk lapisan pertama 5% 3 juta. Lapisan kedua 6.850.000. Nah, di total 9.850.400. Nah, dan ini bagaimana biaya pasar terutangnya? 5% kalikan dengan PKP setahunnya ini. Maka ini adalah terutang 494.070 rupiah setahun. Nah, kalau ingin bulanan maka dibagi dengan 12. Maka dihasilkan Rp 41.172. Ya. Ya. Yang berikutnya contoh di sini adalah oh iya ngerti ya ngerti tapi sih ada jadi iya Cina ya ya, saya lanjutkan ya. Sekarang contoh kalau pegawai itu ya tidak masuk pada bulan Januari, dia pada pertengahan ya. Kita lihat contohnya penghitungan pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takvim. Nah, tapi ternyata baru bekerja pada pertengahan tahun. Contohnya, Metida Isura ya, belum menikah dan tidak punya tanggungan bekerja pada PT Bravo Himaka sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2023. Gaji sebulan yang diberikan perusahaan adalah sebesar 15.850.000 dan membayar iuran pensiun ke dana pensiun tiap bulan sebesar 1.500.000. Maka Anda diminta hitung pajak penghasilan P21 penghasilan tato Indonesia untuk tahun tersebut. Ya, mari kita lihat. Nah, ini. Ya. Gaji sebulan tadi disebutkan 15.850.000. Pengurangnya adalah gaji jabatan. Ya, ini sudah dihitung. Tadi gaji jabatan 5% dikalikan dengan 15.850.000. Ternyata 792.500. Maka sudah dinyatakan di dalam undang-undang maksimum gaji jabatan itu adalah diperkenankan 500.000. Makanya digunakan yang 500.000. Ini nggak digunakan yang ini. Terus dikurangi dengan pensiun yang dibayar oleh si Metida tadi, yaitu 1.500.000. Maka total biaya pengurangnya adalah 2 juta. Nah, ini pengurang 450 dikurangi 2 juta, maka hasil itu sebulannya adalah 13.850.000. Kalau ingin dilihat ya setahun, tapi ingat tadi dia baru masuk pada bulan Juli. Jadi Januari 1, Februari 2, 3, April 4, Mei, ya, Juni, Juli. Ya. Ya. Maka di sini baru dihitung 6 bulan. Ya. Kali 6 bulan dikalikan dengan 13.550.000, maka hasilnya 83.100.000. PTKP karena masih bujangan ya. Karena dia masih belum nikah, itu disebut tadi ya. Maka dikurangi 54 juta. Maka usia setahunnya adalah 20.100. Nah, ini maka dikalikan. Kalikan dengan 5%. Loh, Pak, ini kok cuma 5% saja? Iya, karena kan ini kan di bawah 60 juta ya. 0 sampai 60 juta tadi 5%. 60 juta sampai 250 itu adalah 5%. Tapi ini kan dia di bawah 60, berarti langsung dikalikan 5% kali 20.100.000. Maka ini nilainya. PP pasal 21 sebulan, maka 1.405.000
ya dibagi 6 bulan, maka ini yang dibayar 242 juta. Ingat dia tadi masuk kerja pada 1 Juli 2023. Ya. Ya, mungkin sampai di sini